Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu berita panas dan heboh, yaitu ratusan purnawirawan TNI dan Polri di Jateng deklarasi dukung Anies ya. Dan ini menarik ya. Apakah saat ini yang dipersepsikan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang angker dengan persepsi kandang banteng, apakah bisa ditembus dengan adanya dukungan yang bertubi-tubi ya ke Anies dari berbagai elemen. Dan saat ini Purnawirawan TNI Polri coba untuk melihat sesuatu yang lebih rasional dengan dukungan kepada Anies. Ini menarik sesuai yang dilansir oleh viva.co.id ya. Siap membumikan Anies di Jateng, Purnawirawan TNI Polri, beliau sanggup bawa perubahan. Ini menarik, langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, ratusan keluarga besar Purnawirawan TNI Polri di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon Presiden Anies Baswedan. Deklarasi tersebut dilakukan di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa. Giat deklarasi difasilitasi simpul relawan Anies Baswedan, Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan, Laskar Aman. Melalui Laskar Aman, keluarga besar Purnawirawan TNI dan Polri menyampaikan harapan agar Anies Baswedan terpilih jadi Presiden RI 2024. Ketua Umum Laskar Aman Ervanto mengatakan pihaknya diminta mewadai kegiatan ini. Ia bilang Purnawirawan TNI dan Polri mempunyai pandangan politik yang sama, yaitu mendukung figur calon pemimpin yang punya kapasitas dan prestasi dalam pelayanan publik. Figur yang memiliki kapasitas menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 itu Pak Anies Baswedan. Beliau merupakan salah satu tokoh terbaik yang mempunyai pengalaman dalam mengelola birokrasi dan pelayanan publik, kata Efran dalam keterangannya ya. Jadi memang penting ya dan terus-menerus disampaikan oleh Anies ya bahwasanya rekam jejak itu hal yang very important gitu ya, daripada visi misi yang terus-menerus menjadi pakem ya dalam kontestasi ya, tetapi rekam jejak itu yang bisa berbicara karena itu fakta real yang ada di lapangan. Ervan berdalih dukungan ini tentu sangat baik. Hal itu mengingat ada harapan rakyat yang jadi pekerjaan rumah Anies Baswedan jika terpilih menjadi Presiden RI 2024. Harapan tersebut hanya bisa terjawab ketika Anies Baswedan diberi kesempatan menjadi Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, dukungan ini menjadi sangat penting karena sejalan dengan kehendak rakyat, ujarnya. Pun dia menilai Anies memiliki reputasi baik sebagai pejabat publik. Dengan berbagai prestasi, figur Anies Baswedan dinilai bisa memimpin Indonesia dengan cara-cara baru yang lebih baik menuju Indonesia sejahtera dan berkeadilan. Pak Anies Baswedan sangat layak dan bisa mewujudkan harapan dan impian rakyat, ujarnya. Sementara Ketua Laskar Aman Jawa Tengah, Slamet Sudarso, mengatakan dukungan keluarga besar Purnawirawan TNI Polri ini membawa spirit perjuangan yang terus membumikan Anies Baswedan di Jawa Tengah. Ia mengklaim dukungan dari Purnawirawan TNI Polri itu sebagai bukti bahwa Anies terus dapat dukungan untuk diamanatkan sebagai Presiden RI 2024. Kami sebagai relawan berterima kasih karena dukungan dari berbagai komunitas terus meningkat. Kami sangat siap berkolaborasi dengan keluarga besar Purnawirawan TNI Polri memenangkan Anies Baswedan di Jawa Tengah, kata Slamet. Adapun Koordinator Purnawirawan TNI dan Polri, Mayor Purnawirawan TNI Yusuf Subagio mengatakan pilihan politik kepada Anies bukan dukungan tanpa alasan. Pihaknya menilai sosok Anies punya perhatian dan kepedulian untuk seluruh rakyat, membawa perubahan menuju Indonesia yang sejahtera. Anies Baswedan mempunyai rekam jejak yang bagus, beliau merupakan tokoh yang sanggup membawa perubahan. Kita yakin akan banyak mendapat simpati dan dukungan masyarakat. Indonesia memanggil Anies Baswedan, ujarnya. Yusuf menjelaskan Anies terbukti memimpin DKI Jakarta dengan perubahan yang baik. Hal itu kata dia bisa dilihat dari berbagai penghargaan dari dalam maupun luar negeri yang diterima mantan Mendikbud tersebut. Anies Baswedan telah terbukti dapat mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta. Anies telah membina kerukunan antar umat beragama. Beliau juga sudah banyak memberikan bantuan untuk tempat-tempat ibadah dan berbagai bantuan kebutuhan rakyat. Kita berharap kebijakan yang sama akan dilakukan untuk seluruh rakyat Indonesia, kata dia. Maka itu Yusuf mengimbau ya
Kepada keluarga besar Purnawirawan TNI dan Polri yang hadir untuk terus melakukan sosialisasi, mengajak semua warga bangsa bersatu mendukung Anies. Kami akan terus mencari dukungan dengan merangkul semua komunitas dari kaum milenial, buruh, petani, pelayan, nelayan, peternak, pedagang baik di kota maupun desa, ujarnya. Adapun Purnawirawan TNI dan Polri yang hadir dalam deklarasi ini juga datang bersama keluarga seperti istri dan anak. Mereka berkomitmen mengawal dan memenangkan Anies, ya. Kami sangat siap bekerja, memenangkan Anies Baswedan, siap menjadi relawan militan di setiap TPS, bahkan mengawal suara Pak Anies Baswedan sampai ke KPU, ya. Kata Purnawirawan Polisi Soderin yang mewakili keluarga Purnawirawan Polri. Untuk diketahui, keluarga besar Purnawirawan TNI Polri yang hadir dalam deklarasi ini berasal dari Jawa Tengah, seperti Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen, ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan dukungan yang mengalir tajam ya ke Anies Baswedan di Jawa Tengah, ya, keluarga besar TNI, ya, tidak hanya TNI, TNI juga Polri yang jumlahnya ratusan di Jawa Tengah mendeklarasikan dukung Anies. Artinya apa? Artinya ya ini akan menjadi suatu hal tambahan amunisi bagi Anies, ya, di saat ini yang, ya, apakah yang menjadi kebiasaan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu menjadi kandang banteng, itu bisa diimbangi dengan dukungan publik, ya, dari berbagai macam elemen. Nah, beberapa waktu yang lalu, ya, kita ketahui, ya, grassroots dari partai yang ada di parlemen, yaitu misalnya P3, ya, dari tokoh seniornya juga dukungannya ke Anies, ya, di mana elitnya yaitu P3 dukung ke Ganjar, tetapi ya grassroots lebih, ya, mencerminkan rasionalitas dengan dukungan kepada Anies yang membawa sosok perubahan, ya, yaitu Forum Ka'bah Membangun. Di situ ada tokoh senior yaitu Habil Marati, ya. Dan kita ketahui, ya, simpul relawan juga tumbuhnya sangat signifikan, dan meskipun pemberitaan yang tidak masif, tetapi simpul itu pasti akan terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya dukungan kepada Anies Baswedan. Jadi seketika, ya, apa namanya, kinerja pemerintahan Presiden Jokowi itu banyak yang tidak populis, ya, tidak banyak pro kepada rakyat, maka dukungan ataupun apa namanya, himbauan untuk memperbesar dukungan kepada Anies itu akan terus mengalir, ya. Jadi dukungan ke Anies itu, ya, efek dari, ya, kebijakan pemerintah Jokowi, ya, yang tidak pro kepada rakyat, gitu ya. Maka dukungan kepada yang saat ini dekat dengan kekuasaan atau merepresentasikan istana yaitu Ganjar Pranowo juga pasti akan ada penurunan, ya. Pun juga Prabowo. Juga pernah judul di media bahwasanya seharusnya yang menjadi lawan Anies itu bukan Prabowo atau Ganjar, tetapi Anies versus, ya, Jokowi, karena Prabowo dipersepsikan dekat dengan istana yaitu Presiden Jokowi, dan juga Ganjar yang juga apa namanya, calon dari the ruling party yaitu PDIP, yang di situ ada petugas partai yang saat ini menjadi presiden itu Presiden Jokowi. Nah, ini menarik, gitu ya, TNI Polri yang apa namanya, mantan Panglima TNI yaitu Jenderal Andika, ya, sudah memproklamirkan ini dukungannya kepada Mas Ganjar, ya. Tetapi di bawahnya yang purnawirawan khususnya di Jawa Tengah keluarga besar itu lebih bersifat rasional, ya. Jadi kita bisa melihat preferensi orang itu berbeda-beda. Tapi hal yang paling bisa kita lihat rasional, ya, dukungan kepada Anies, gitu ya, karena Anies saat ini yang bisa, ya, sebagai rekam jejaknya yang terus-menerus disampaikan. Rekam jejak itu penting, ya. Rekam jejak ketika menjabat sebagai gubernur itu adalah gambaran bagaimana kurang lebih Anies itu akan memerintah seperti apa, gitu ya. Nah, TNI Polri adalah kekuatan yang sangat signifikan, ya. Di situ ada apa namanya, keluarga besar, istri, kemudian juga pasti akan bertumbuh, ya, melihat bagaimana sosok Anies itu yang saat ini terus-menerus dipersepsikan akan memberikan perubahan, ya. Jadi hal yang
tidak wajar ya kalau kondisi sekarang yang tidak pro ya kepada rakyat kebijakannya, misalnya undang-undang Omnibus Law ya, termasuk undang-undang kesehatan yang banyak ditolak dan juga banyak memberikan apa namanya beban bagi rakyat ya, dan tetap mendukung eh, apa namanya yang dipersepsikan oleh istana yaitu Ganjar maupun Prabowo. Karena itu yang dipersepsikan akan melanjutkan kebijakan ataupun ya kinerja Presiden Jokowi. Justru hal-hal tersebut perlu untuk dia lakukan perubahan yang signifikan ya dari segi aspek yang awalnya kita apa namanya publik itu rakyat itu ya melihat ada sosok perubahan ketika awal pemerintahan Presiden Jokowi itu ternyata tidak bisa terwujud menjadi kenyataan. Bahkan kondisi itu malah lebih buruk dari segala aspek ya, ekonomi ya, utang utang jor-joran gitu ya. Kemudian juga kebebasan sivil itu kita jeblok yaitu yang disampaikan oleh Freedom House ya yang menyampaikan kebebasan sivil kita 39 angkanya ya. Kalau kita turun lagi 25 berarti kita kembali ke zaman otoriter. Maka itu semua akan didobrak gitu ya. Dengan sosok Anies yang dipresentasikan sebagai sosok yang akan membawa perubahan dan itu dukungannya semakin berjubel ya. Tidak hanya dari elemen sipil tetapi purnawirawan ya yang jumlahnya ratusan di Jawa Tengah ini coba untuk ya melihat ataupun ya memilih hal yang lebih rasional yaitu kepada sosok Anies Baswedan. Kita tunggu saja ya dukungan yang terus mengalir kepada Anies Baswedan ini. Itu saja bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.